Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Kelas 3 mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya, walaupun pembelajarannya ada yang masih daring atau dilaksanakan di rumahnya masing-masing, tapi kita utamakan kesehatan kita terlebih dahulu. Baik, untuk pertemuan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Setelah pelajaran ini, kita diharapkan mampu untuk menjelaskan secara sederhana beberapa manfaat teknologi informasi dan komunikasi, kemudian memberi contoh sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Ya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pasti kita di rumah ada alat teknologi informasi dan komunikasi. Tapi pemanfaatannya apakah sudah betul ya? Apakah sudah sesuai dan tidak terlalu berlebihan? Dikembalikan ke diri kita sendiri ya, sejauh mana kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasinya. Kita lihat alat-alat teknologi informasi dan komunikasi dapat kita temukan di mana saja ya. Di rumah juga ada, kalau misalkan kalian nanti ke sekolah juga ada di sekolah ya alat-alat TIK, kemudian di internet, bahkan di tempat umum juga ada ya alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, baik di rumah dan di sekolah. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk apa saja sih? Ya, tentunya kita saat ini sedang menggunakannya untuk proses belajar. Ya, untuk tetap terus menimba ilmu dan mencari informasi. Ya, banyak juga ketika belajar digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan dan sisanya untuk hiburan ya, jangan terlalu berlebihan. Nah, cara penggunaannya, teknologi informasi dan komunikasi yang baik itu bagaimana? Ya, kemarin sudah disinggung ya di pertanyaan mungkin ada beberapa bagaimana cara untuk menggunakan teknologi yang baik ya. Kalian sudah menjawabnya dan di sini kita akan membahas juga. Nah, santri yang baik akan menggunakan alat-alat TIK-nya itu juga dengan baik. Ya, cara menggunakan alat teknologi informasi yang baik antara lain sebagai berikut ya. Nah, yang pertama kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibu jika ingin menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tidak terlalu lama menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Jangan sampai seharian dari pagi sampai malam ya kita menggunakan handphone terus untuk sesuatu yang tidak terlalu penting ya. Gunakan sesuai dengan takarannya. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat teknologi informasi seperlunya ya, tadi seperti yang disampaikan. Jangan terlalu dekat dengan mata saat menggunakan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki layar, terutama layarnya yang silau. Mungkin bisa diredupkan ya supaya mata kita tidak lelah seperti itu. Selanjutnya menjaga alat-alat teknologi informasi dan komunikasi agar tidak kotor ya, sering membersihkannya. Tapi ya yang sesuai ya, kalau kita membersihkan sesuatu barang elektronik seperti LCD, seperti itu kita harus menggunakan bahan yang khusus ya. Jangan sampai sama air kita bersihkannya gitu, merusak juga. Jadi harus tepat juga alat untuk membersihkannya. Seperti itu. Serta mematuhi aturan penggunaan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Seperti misalkan cuaca buruk dan lain sebagainya, kita
harus, tidak menggunakannya terlebih dahulu ya sampai cuacanya normal. Dan ada aturan-aturan lainnya mungkin di rumah juga sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh ayah dan ibu ya di rumah. Silakan disesuaikan saja dan tidak terlalu berlebihan ya. Untuk menjaga alat-alatnya supaya awet juga ya. Nah, minggu kemarin sudah disinggung ada beberapa yang Bapak tanyakan yaitu apakah bisa menghidupkan komputer ya? Ini pengetahuan saja walaupun barangkali ada yang belum ada komputer, kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Di dalam komputer itu seperti ini ya, ada monitor, yang ini keyboard dan mouse, serta yang ini eh, tempat untuk menampung CPU ya. Ini casingnya, tapi ya kita sebut saja ini CPU-nya. CPU itu ada tombol yang besar ya. Ini ada simbol on off. Itu untuk menyalakan, namanya tombol power. Dan yang kecilnya, ini namanya tombol reset. Ya, bagaimana sih cara menghidupkan komputer? Nah, cara yang pertama kita pastikan koneksi kabel listriknya terhubung atau tidak. Kalau pakai laptop sih bisa saja tanpa kita cek dulu ya, tapi pastikan juga baterainya ada. Kalau untuk komputer harus terhubung ke listrik. Selanjutnya, baru kita hidupkan PC-nya atau CPU-nya dengan menekan tombol power ya pada casing CPU-nya. Sampai biasanya ada bunyi kipas atau lampu-lampu ada yang menyala. Seperti itu. Kalau layar tabung setelah kita menyalakan di CPU, kalau untuk monitor tabung yang zaman dulu juga harus ditekan tombol powernya ya di layar. Tapi kalau untuk model-model sekarang biasanya langsung menyala, seperti itu layarnya. Nah, akan ada proses yang dinamakan adalah proses booting, yaitu proses, harap tunggu ya, sedang memulai, katanya seperti itu. Jadi kita harus menunggu terlebih dahulu beberapa menit bahkan. Ada yang cepat, ada yang lambat tergantung komputer masing-masing. Ya, selanjutnya dia akan menjalankan program startup atau menjalankan program-program penting ya, program utama dari komputer, kita tunggu saja terlebih dahulu. Barulah nanti komputer siap digunakan ya untuk berbagai keperluan kita. Nah, itu cara menghidupkan komputer yang sesuai prosedurnya ya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas cara mematikannya. Ini untuk Windows 7 ya. Windows 7 ini tampilannya seperti ini. Jadi kita klik start di sini, kemudian nanti cari tombol shutdown. Ini ya. Tinggal digerakkan pakai mouse seperti ini. Coba dipelajari juga cara memegang mouse-nya dan klik kiri dan klik kanannya bagi yang ada komputer atau laptopnya. Dan bagi yang belum ada komputer atau laptop, silahkan dipelajari materinya terlebih dahulu. Barangkali nanti sudah tatap muka ya, kita bisa prakteknya di sekolah. Seperti itu. Dan untuk pembahasan untuk pekan ini dicukupkan sekian. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin.